Terima kasih Bapa, Engkau yang berjanji memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Biarlah Tuhan, hidup kami terus berserah kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber kemenangan dalam hidup kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu bagi kami, tegur kami lewat kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami, agar hidup kami semakin hari semakin dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Saudara, kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini ya. Dan masih dalam tema firman Tuhan adalah hidup yang berfokus kepada Yesus. Ya, biar hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Dan subtemanya hari ini adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kita baca bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, di sini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ini apa, saudara? Apa yang akan ditambahkan kalau kita mencari kerajaan Allah itu? Mari kita lihat dari perikop ini ya, Injil Matius pasal 6, satu perikop itu mulai ayat yang ke-25. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana ternyata tentang hal kekhawatiran. Siapa yang lagi khawatir hari ini? Kalau di gereja enggak khawatir Bu, karena kan ini lagi di gereja habis nyanyikan ku terima sekarang kemenangan darimu. Bagaimana khawatir? Nanti kalau sudah pulang di rumah Bu, baru khawatir, apalagi mendekati jatuh tempo. Ya, membuat jantung berpacu dengan cepat ya, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ayat 25 dari Matius pasal yang ke-6 ini ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, dikatakan apa? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada. Dengan jelas Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kalau kita sih bukan khawatir ya, ini sudah mikir abis ini mau makan apa ya. Lagi ibadah ini mikir 1000 rasa, ini bukan khawatir. Justru kebanyakan pilihan. Kita ini bingung mau makan apa. Orang lain bingung apa yang mau. Dan dikatakan di sana jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini berbicara tentang masalah-masalah lahiriah yang sering kali membuat orang menyimpang dari fokus hidupnya kepada Tuhan. Hanya gara-gara urusan perut, berapa banyak orang melakukan dosa. Hanya gara-gara apa yang mau dipakai, berapa banyak orang akhirnya juga melakukan dosa. Menjual diri jadi simpenan cuma untuk dapat uang biar bisa pakai tas mahal. Itu terjadi sekarang, tidak dipungkiri. Dan Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal-hal ini, supaya jangan karena kekhawatiran kita, hidup kita akhirnya menyimpang daripada iman. Kekhawatiran bisa mengubah fokus seseorang dari tertuju kepada Tuhan kepada hal-hal yang lain. Makanya Yesus berkata, enggak usah khawatir apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau pakai. Saya itu enggak pernah khawatir apa yang akan saya pakai. Pokoknya saya pakai apa aja saya mau pakai, ya sudah saya pakai.
Ya, mau bermerek, mau tidak bermerek, ya pakai aja. Itu tidak menurunkan harga diri kita, karena harga diri kita ada di dalam Yesus. Saya nggak usah mikir mau pakai sepatu apa, malah dibeliin sepatu, saudara. Nggak usah mikir mau pakai baju apa, ya udah. Pokoknya hidup kita ini, kenapa saudara? Karena Yesus bilang, mari kita menyadari yang harus kita fokusin adalah sesuatu yang bernilai kekal, yaitu hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Bagaimana cara kita hidup itu yang harus kita pikirkan, bukan makanan yang bikin kita hidup. Tetapi bagaimana cara hidupmu itu yang penting di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita? Apakah kita hidup mencari perkenanan Tuhan? Ketika orang mulai fokus pada hal-hal lahiriah yang tidak kekal, maka dia bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan fasilitas. Itu terjadi. Karena itu Yesus mengingatkan saudara. Lalu Yesus bilang begini, ayat 26 kepada murid-muridnya, dia bilang begini, ayat 26. Pandanglah apa? Burung-burung di langit yang tidak dikatakan di sana apa? Tidak menabur dan tidak menuai. Burung itu nggak pernah nabur. Saudara pernah lihat burung nabur benih gandum untuk dia makan? No. Dia nggak pernah juga menuai. Tetapi dikatakan di sana, ya dia tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Coba lihat kanan kirimu, ada yang seperti burung? Enggak, kita jauh melebihi burung. Karena Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau burung saja yang binatang dipelihara Tuhan begitu luar biasa, makanya kita jangan takut, jangan khawatir. Apalagi kalau karena kekhawatiran iman kita bergeser, kita fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah dan kita nggak lagi fokus kepada Tuhan. Pandang burung di langit yang lagi terbang, yang lagi mencari makan. Mereka nggak pernah menanam, nggak pernah menabur, nggak pernah menuai, tidak menyimpan gandum dalam lumbung, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Saya tuh kadang kalau lihat di burung itu di udara ya, dia tuh makan di mana ya? Kalau kita pikir, sampai saya pernah mikir di rumah saya itu mau saya taruh beras, mau saya taruh apa supaya pagi-pagi tuh burung kalau datang dia bisa makan. Kasihan loh, dia tuh cari makan di mana? Tapi kok hidup loh. Kenapa saudara? Karena ada kuasa yang sanggup memelihara, kuasa Tuhan, yaitu kuasa Tuhan yang dahsyat kan. Dari situ kan kita bisa lihat kan, apa yang kita takutkan saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sana, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja ya pada jalan hidupnya? Siapa di antara kita yang karena khawatir terus tiba-tiba kita melihat mujizat? Kekhawatiran adalah sebuah tanda engkau tidak mempercayai Tuhan. Di dalam kekhawatiran tidak ada apa-apanya. Khawatir itu gak bisa tambah apa, malah mengurangi iman. Iya. Kenapa ayat ini berkata begitu? Supaya kita sadar, iya ya, ngapain saya khawatir? Toh kekhawatiran saya gak bisa mengubah apapun. Bilang kanan kirimu, gak usah khawatir, gak ada gunanya. Bilang jangan khawatir, tidak ada gunanya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ya tidak usah menakutkan hal-hal yang belum terjadi. Ya jangan engkau khawatir, karena kekhawatiran manusia itu banyak yang tidak terjadi, tapi kita tersiksa akhirnya khawatir, takut, gelisah. Ya lalu hidup kita kehilangan damai sejahtera. Orang yang khawatir gak mungkin bisa damai. Ya orang yang khawatir pasti tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan menambahkan sehasta saja. Pada jalan hidupnya itu gak mungkin. Lalu ayat ini berkata begini saudara. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ya. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Itu bunga bakung gak jahit baju. Ya, dia gak pernah bikin baju. Ya, dia nggak pernah pergi ke Zara situ, ya, nggak ke Valentino juga dia, nggak ke LV. Tapi Alkitab berkata apa? Ayat 29.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara pernah lihat bunga? Gak usah lihat bunga bakung lah, kita mungkin jarang ketemu. Lihat bunga anggrek gitu loh. Bunga itu daunnya hijau, bisa keluar kok warna kuning, warna putih, warna merah. Itu ajaib gak menurut saudara? Ajaib, itu ajaib loh. Ya, saya itu punya banyak bunga, makanya kenapa? Karena kalau saya lihat bunga itu saya lihat keagungan Tuhan. Ini bunga ya, daunnya hijau tapi bisa keluar bunga kuning, itu dari mana loh Tuhan itu bikin dahsyat, indah, luar biasa. Ya, saudara, kalau kita lihat begitu, bayangkan dikatakan, namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo raja terkaya di Israel, tidak ada yang melebihi, menandingi kekayaannya Salomo. Tetapi dalam kemegahannya, dia tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Kenapa? Bunga bakung jadi begitu indah. Karena Allah yang mendandaninya. Jadi jangan gagal fokus ibu-ibu, bukan pakaian yang membuat hidupmu berarti. Amin. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Bagaimana engkau memperlakukan tubuhmu? Tubuh ini untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Tubuh ini kudus untuk Tuhan. Bagaimana kita menjaga tubuh dan hidup kita itu lebih penting daripada kita hanya bergaya, ya, memuaskan segala keinginan daging kita. Bagus ibu-ibu terlihat cantik, yes bagus. Tapi jangan sampai kecantikan batiniahmu itu engkau abaikan hanya karena engkau sibuk membangun kecantikan lahiriah. Amin ibu-ibu. Karena sudah terbukti, survei membuktikan banyak bapak-bapak selingkuh itu gak lebih cantik daripada istrinya. Kenapa? Ya karena pasti ya mungkin dia menemukan kebaikan atau apa. Mari kita dandani manusia batiniah kita dengan hidup ya dalam kekudusan, kelemah lembutan, kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Karena hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kalau kita didandani oleh Tuhan, kita ini dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Bukan soal bajumu loh ya. Ingat loh saudara ya, Tuhan gak tertarik berapapun mahalnya bajumu, gak penting di mata Tuhan. Dia gak pernah lihat harga baju kita, dia gak pernah lihat harga tasmu, harga sepatumu, no. Dia melihat bagaimana engkau membangun harga dirimu di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang berharga, begitulah Allah mendandani kita. Ya, dengan roh yang lemah lembut, roh yang kudus yang berasal dari Allah Bapa. Jadi percuma. Ya, makanya saya mau berkata kepada kita, hai orang-orang, ya mungkin engkau punya kekayaan, engkau bisa beli semuanya, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat manusia batiniah kita. Banyak orang tuh cuma sibuk memperhatikan penampilan fisik. Ya, tiap minggu 3 kali ke salon. Saya bingung apa diapain itu di salon, saudara. Ya, pokoknya semua diperhatikan, tapi yang namanya hati busuk, keirian, kebencian, kedagingan, kenajisan itu masih melekat. Tapi kalau ke salon itu ya jahit baju, bahkan baju yang sudah sekali dipakai nggak dipakai lagi. Nanti orang sudah lihat loh, saya sudah pakai baju itu. Ya, saya di komen orang, ibu khotbah baju itu terus bu. Saya bilang masalah buat lo. Serba salah saudara. Giliran pulang dari Amerika banyak baju-baju bagus, tuh bajunya Amerika terus. Iya dong. Ya, bukan soal harganya, makanya saya juga nggak penting soal merek, bukan. Tuhan melihat manusia batiniahmu, tubuhmu itu lebih penting daripada pakaianmu. Ingat itu. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, jangan menjadi kurang percaya hanya karena kita tertuju kepada perkara-perkara duniawi sehingga kita melupakan Tuhan dan janjinya. Ya, mari kita memandang kepada Tuhan saudara. Jangan menjadi kurang percaya hanya karena masalah-masalah lahir ya. Ayat yang ke-31 di sana dikatakan,
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan pernah khawatir dan berkata, apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Ya, makanan apapun yang di depanmu mungkin sederhana. Makan tempe goreng sama sambal. Ketika engkau makan dengan ucapan syukur, engkau berkata, terima kasih Tuhan buat segala berkat. Itulah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Walaupun engkau makan daging di restoran yang mewah, tidak ada ucapan syukur, apalagi disertai dengan perbantahan dan pertikaian. Mending engkau banyak-banyak puasa, tidak usah makan. Amin. Iya benar, supaya hidupmu itu menjadi berkat di hadapan Tuhan. Banyak orang makan enak saudara, tapi di meja makan mereka bertengkar, mereka berantem. Ya, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tangga dengan anak-anak. Tiap hari pertengkaran, tiap hari pertikaian. Gak ada damai. Buat apa kekayaan? Buat apa makan enak? Ini yang Yesus maksud. Untuk apa? Jangan engkau khawatir berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 dikatakan bersama, kita baca sama-sama 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau orang hanya khawatir, takut tentang makanan, pakaian, uang, apapun yang akan tentang lahir ya, itu tandanya engkau tidak mengenal Bapamu yang di sorga. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan berkata, Tuhan aku tahu Engkau Bapa yang tahu bahwa kami memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu gak kalau kita butuh itu? Tahu. Tetapi sering kali kekhawatiran kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Artinya apa saudara? Bukan berarti ketika ayat 33, coba kita baca 33, dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bukan berarti kita gak usah kerja, nanti Tuhan tambahkan kepada kita. No, artinya ini bicara tentang fokus. Kita masih ada di tema hidup yang berfokus kepada Kristus. Ya, kita harus bekerja. Tapi jangan fokusmu ke situ. Sehari Tuhan beri 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan isi hati Tuhan? Berapa banyak yang waktu yang kita pakai untuk bekerja mencari uang. Dan kita hanya tertuju kepada situ. Orang yang hanya mencari uang. Yesus itu berkata begini saudara. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 24. Ini adalah ya masih bersambungan ya. Matius 6 ayat 24. Kenapa Yesus menambahkan hal ini dan berkata begitu? Dikatakan di sana begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Gak bisa kita mencintai dua-duanya. Kita harus prioritaskan nomor satu adalah Tuhan. Waktu engkau prioritas ke Tuhan, maka uang itu hanya menjadi sarana untuk mencukupkan hidupmu. Bukan mencukupkan keinginanmu, tapi tidak untuk kepentingan kerajaan Allah. Sebaliknya ada orang-orang mungkin yang kelihatan sederhana, tapi dia berani saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya bersaksi kepada saudara dan saudara juga udah dengar mungkin beberapa waktu yang lalu ketika saya dapat hadiah mobil Mazda warna merah. Semua orang berpikir yang kasih mobil itu adalah orang kaya. Orang berkata sama saya, Bu pasti ya yang kasih ibu tuh milioner, rumahnya pasti gedongan. Satu kali saya di WA oleh yang kasih mobil itu, Bu ibu bisa datang untuk pimpin ibadah Natal di rumah saya sekeluarga. Saya dan suami datang, kami di Sherlock saudara, di daerah Tangerang. Kami datang, kita masuk belusuk-belusuk di gang-gang yang sempit. Saya dan suami gini, yakin ini rumahnya yang kasih kita mobil? Ya udah pokoknya ikutin aja. Kami tepat berhenti di depan rumahnya saudara, tidak masuk di lingkungan elit.
Yang satu pintu pakai security, no. Saya terkaget berhenti di depan rumahnya dia. Say, udah nyampe say. Ini rumahnya, bayangan kita tuh rumahnya itu mewah, gede, pokoknya besar gitu ya. Dan saya tahu Bapak ini sudah memberi mobil untuk 4 orang hamba Tuhan. Dan dia sudah memberangkatkan beberapa pendeta ke Israel. Saya bilang sama suami saya, kalau dia mau memperkaya diri buat dirinya bisa. Rumahnya biasa, lebih gede rumah saya, padahal rumah saya juga kecil sih. Dia sudah pernah pergi ke rumah saya. Tapi saya lebih suka di rumah kecil karena kemana-mana ketemu suami. Kalau di rumah gede mau cari suami, cari istri aja susah. Kamu di lantai berapa? Di lantai 16, turun dulu pakai lift. Waduh ya rempong saudara, ya gak pernah ketemu, satu keluarga aja gak ketemu. Ya saudara, saya tuh kaget loh. Saya bilang sama suami saya, hah, ini yang kasih kita mobil? Orang berpikir oh pasti yang ngasih ibu mobil tuh orang kaya. Saya juga pernah dengar satu kesaksian seorang pendeta di Solo. Dia bilang, Bu, saya dapat hadiah berkat mobil dari seorang ya anak Tuhan. Dan yang membuat saya sedih, Bu, dia tuh memberikan saya mobil. Itu dia gak punya mobil, Bu. Dia cicilkan saya dari dealer. Pak pendeta ini pakai untuk pelayanan. Nangis gak saudara? Itu orang hatinya benar-benar mulia, saya bilang. Kalau kita gak mampu mengalahkan semua keinginan daging kita dan belajar tunduk pada kepentingan Tuhan, maka kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus memberitahukan hal ini. Kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau, yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Orang itu sudah merasa cukup dengan dirinya. Dan kalau saya mau bilang, orang terkaya yang pernah saya temui adalah Bapak ini. Dia punya hati yang kaya di hadapan Tuhan. Mobilnya biasa saudara, tetapi dia bilang puji Tuhan, Bu, saya sudah menabur 4 mobil ke beberapa hamba Tuhan untuk pelayanan. Dan saya sudah berangkatkan beberapa pendeta untuk pergi ke Israel. Wow saudara, ketika orang hanya tertuju kepada hal-hal lahir ya, maka dia akan menjadi tamak. Tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri. Maka itu mari kita belajar. Mari kita belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Menguasai diri untuk hal-hal yang tidak penting. Kenapa? Sebab pekerjaan Tuhan di depan kita masih banyak yang harus kita lakukan. Dan itu diperlukan penyangkalan diri yang begitu luar biasa. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Saya tuh saudara, kenapa kita harus berfokus terus kepada Tuhan? Hari ini saya 4 kali khotbah di Jakarta. Nanti malam saya dan suami akan berangkat ke Salatiga, ke Kopeng. Karena besok pagi jam 10 saya harus seminar hamba-hamba Tuhan desa di sana. Setelah itu kami melanjutkan pelayanan di Semarang, di Solo. Saudara, teman saya kemarin ngajak, Bu kita ketemuan yuk besok. Saya bilang gak bisa, Bu, saya besok akan ke Kopeng, Salatiga. Lalu sampai seminggu penuh saya ada di daerah Jawa Tengah. Dia bilang, wah ibu pelayanannya ngegas terus ya Bu, gak ada rem ya. Saudara, saya mau bilang, hari ini saya melayani Tuhan bukan cari uang lagi. Dari YouTube kami sudah sangat diberkati Tuhan. Kenapa orang bertanya, kenapa ibu masih mau? Teman saya bilang, Bu, ibu masih mau ngisi seminar hamba-hamba Tuhan di desa? Ya, ibu sudah YouTuber loh, YouTuber terkenal. Saya bilang, gak usah pernah merasa terkenal, gak ada yang terkenal, biar Tuhan saja yang terkenal. Saya bilang, kenapa saya mau terima pelayanan itu? Karena itu salah satu cara untuk kita menjaga fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ketika yang lain, ketika sudah diberkati, udah gak mau lah kayak begitu-begitu, capek buat apa? Enak besok saya gak usah pelayanan, jalan-jalan aja nge-mall, beli-beli, belanja-belanja kan enak. Tapi saya tahu, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita selama kita ada di dunia. Dan biarlah di waktu-waktu yang sisa yang kita punya, mari kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita terus hidup bagi kepentingan diri kita, tidak pernah ada selesainya. Tapi ketika engkau melihat kepentingan orang di luar sana, ketika engkau mulai bergerak bersama dengan Tuhan bagi kepentingan Tuhan, disitulah baru engkau akan merasa ada rasa syukur yang luar biasa. Healing itu adalah waktu engkau mampu bersyukur. Itu kesembuhan bagi jiwamu. Hari ini ya saya ditodong untuk nyanyi sekeluarga.
Padahal suara keluarga kami tidak bagus-bagus amat. Tapi ini kita menyembah Tuhan. Dan Tuhan tuh melihat hati. Jadi izinkanlah kami sekeluarga mau menyembah Tuhan, amin. Ya, jangan dilihat suaranya. Ya. Iya, saya undang suami dan anak-anak saya. Ya, jangan setelah ini jangan undang kami lagi untuk nyanyi di mana-mana ya. Karena ini hanya karena kasih karunia. Iya, mana anak-anak saya yang luar biasa. Haleluya ya. Saudara, puji Tuhan kami boleh melayani Tuhan satu keluarga. Awalnya Mesbah Doa itu ya kami ya satu keluarga ini saudara ya. Karena memang gak ada penyanyi, kita gak bisa undang siapa-siapa. Jadi ya kami satu keluarga ini anak-anak saya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan sudah berkorban buat kita. Dan karena itu mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan ya. Mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh memberi hidup kita buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kedamaian-Mu temukan wajah-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu jadikan ku baru. Ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku tetap Kau pandang indah. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours, now forever. In your rest I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Biar musik saja. Saudara, saya ingat ketika Tuhan memanggil kami dari Solo untuk pindah ke Jakarta. Saya tinggalkan anak-anak saya. Waktu itu mereka masih kecil. Ketika kami harus berangkat ke Jakarta, seringkali anak saya yang paling kecil dia peluk saya dan berkata, "Mami,
kenapa Mami harus pelayanan di Jakarta. Karena kami belum bisa bawa mereka ke Jakarta. Tidak ada uang ketika kami dapat panggilan Tuhan. Saya cuma bilang, kalian pikul salib dan Tuhan akan perhitungkan semua itu. Bahkan seringkali saya rindu untuk ketemu dengan mereka. Di Jakarta tidak ada pelayanan satupun. Saya ingin balik ke Solo, Tuhan bilang bertahan di sini. Kami pulang 2 minggu sekali. Waktu itu masih ada uang. Kami naik pesawat, lama-lama gak ada uang, gak ada pemasukan. Saya pernah naik motor Jakarta Solo hanya untuk ketemu anak-anak saya. Dari Cirebon sampai di Solo itu hujan. Tangan saya kaku, kedinginan. Sepanjang perjalanan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya ini hamba-Mu. Apa yang Tuhan buat dengan hidup saya? Saya cuma mau taat. Sampai di Solo jam 3 pagi, saya lihat anak-anak saya tidur. Saya berkata, Tuhan, saya gak mau balik lagi ke Jakarta. Saya mau di Solo dengan anak-anak saya. Tuhan bilang, kalau engkau tidak bisa membenci anakmu, keluargamu, dan belajar mengasihi aku lebih dari segala-galanya, maka engkau tidak layak untuk kerajaanku. Saya balik ke Jakarta, anak saya nangis peluk saya. Saya bilang, kalian pikul salib ikut Tuhan. Satu saat kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Sabar, saya bilang. Hari ini saya mau bersaksi, semua yang Tuhan janjikan itu Dia genapi, Dia penuhi di dalam kehidupan keluarga kami. Dan anak-anak pun melihat bagaimana Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, Kau membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Nyanyi sama-sama. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami yang Kau tahu Tuhan, Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, I am yours, I am yours. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut sebab kami tahu Engkau Tuhan yang ada di dalam kami. Bapa yang tahu bahwa kami memerlukan semuanya itu. Kalau ada hari ini anak-anak-Mu yang khawatir Tuhan, biar kami percaya bahwa Bapa kami yang di surga tahu bahwa kami membutuhkan semua itu di dunia ini. Tapi kami mau mencari Tuhan dan kehendak-Nya terlebih dahulu. Bahwa kami hidup menggenapi semua panggilan-Mu atas hidup kami Tuhan. Bahwa kami hidup menuruti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Biar tahun ini kami lewati bersama untuk menggenapi panggilan Tuhan bagi keluarga kami. Bahkan kalau ada di antara keluarga kami yang belum bertobat, hari ini kami berdoa Tuhan, kami dan seisi rumah kami rindu melayani Tuhan. Kami anak-anak, cucu, menantu, kami melayani Tuhan. Kami persembahkan keluarga kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.